subscribe dan tekan belnya. Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan karismatik di BPM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dalam video episode 2 ini, saya kembali akan membahas tentang pantaskah iblis disebut dengan nama Lucifer. Secara khusus saya akan membahas teks Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14. Karena ayat inilah yang dirujuk atau dipakai untuk menyatakan bahwa nama iblis adalah Lucifer. Selanjutnya, saya juga akan memberikan beberapa daftar nama atau gelar yang dikenakan kepada iblis. Baik, kita mulai yang pertama, tafsiran atas Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Ada banyak diskusi yang dilakukan mengenai arti dari Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Paling sedikit ada 3 tafsiran yang menonjol, yaitu satu, sebuah mitologi Kanaan yang dikenal dari Rasamra tablet berasal dari abad ke-15 ditemukan di kota Ugarit. Istilah bintang pagi, Hayley, dan bintang fajar, Syakar, keduanya adalah nama dewa dalam mitologi Kanaan. 2. Menunjuk kepada Raja Babel yang jatuh karena kesombongannya. Ada 2 kemungkinan Raja Babel yang dirujuk dalam ayat ini, yaitu Nebukadnezar atau Raja Babel yang digelari Hayley bin Sakar. 3. Mengacu kepada kejatuhan iblis. Pandangan pertama kelihatannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penafsiran yang normal dan wajar, karena tidak ada pembenaran untuk memasukkan mitologi semacam itu ke dalam teks. Pandangan kedua merupakan pandangan yang sangat masuk akal bagi penafsiran historis. Sedangkan pandangan yang ketiga merupakan pandangan bagi penafsiran alegoris dengan mengabaikan arti historisnya. Saya sepakat bahwa secara historis Yesaya 14 ayat 12-14 ini benar-benar menubuatkan tentang kejatuhan Raja Babel. Namun karena ayat tersebut melebihi segala sesuatu yang dapat dikatakan sebagai sekedar nubuatan historis bagi seorang raja di bumi atau Babel, maka pertanyaannya adalah apakah Yesaya hanya sekedar menubuatkan tentang kejatuhan seorang pemimpin sejarah Babel pada saat ia menyampaikan nubuat ini, ataukah juga tentang figur lain di balik nubuat itu? Ini bisa dikatakan dalam hermeneutika terkait dengan studi sensus plenior. Karena itu di sini saya ingin menjelaskan bahwa ayat Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 ini harus ditafsirkan berdasarkan hukum referensi ganda, the law of double reference, yaitu satu teks nubuat yang membicarakan 2 peristiwa yang berbeda dan terpisah jauh, di mana penggenapan yang satu terjadi dalam kala kini dan lampau, atau kala kini dan akan datang. Jadi menurut hukum referensi ganda, ayat-ayat Alkitab yang berisi nubuat bisa menunjuk pada 2 peristiwa yang dipisahkan oleh sebuah periode waktu yang signifikan. Namun nampaknya menyatukan keduanya menjadi sebuah gambaran yang meliputi periode waktu itu. Nah, meskipun jarak waktu tidak jelas terlihat dalam ayat tertentu tersebut, jarak ini menjadi jelas terlihat ketika kita mempelajari ayat-ayat lainnya. Secara normal dan literal, ketika disampaikan teks dalam Yesaya ini berisi nubuatan historis tentang kejatuhan Raja Babel. Namun gambaran yang dinarasikan dalam teks tersebut jauh melampaui gambaran seorang manusia. Karena itu ayat ini juga dianggap, sekali lagi ayat ini juga dianggap menyingkapkan figur lain di masa lalu yang diidentifikasikan sebagai iblis. Atau dengan kata lain, di dalam ayat nubuat ini iblis dipersonifikasikan di bawah figur Raja Babel. Metode penafsiran nubuat seperti ini dikenali juga dengan istilah sensus plenior, yaitu adanya makna ganda dalam suatu nubuatan Alkitab. Karena itu berdasarkan penjelasan di atas, jika Yesaya 14 ayat 12-14 ini memang dimaksudkan mengacu pada iblis, maka lebih tepat menyebutnya sebagai personifikasi dari iblis di bawah figur Raja Babel. Namun pertanyaan penting muncul di sini adalah apabila ayat ini merupakan personifikasi dari iblis di bawah figur Raja Babel, maka itu artinya ayat ini mengafirmasi bahwa iblis pernah menyandang gelar Hayley. Dalam bahasa Latinnya Lucifer, Inggrisnya Morning Star, Indonesia bintang fajar atau bintang timur. Jawaban saya dengan tegas mengatakan tidak. Iblis tidak pernah sama sekali menyandang gelar sebagai Hayley tersebut. Mengapa? Secara historis, Raja Babel yang sombong itu disebut Hayley bukan karena ia pernah menyandang gelar itu, melainkan karena ia sendiri mengakui dirinya sebagai Hayley.
Karena itulah dalam nubuat tersebut, Yesaya menyebut Raja Babel dengan menggunakan gelar tersebut dengan nada ejekan atau olokan ketika menubuatkan mengenai kejatuhannya. Secara figuratif, iblis juga tidak pernah menyandang gelar Hillel. Tetapi dalam pemberontakannya, iblis mengakui dirinya sebagai Hillel. Jadi ia mengakui dirinya sebagai Hillel. Nah, sampai di sini mungkin ada yang bertanya, mungkinkah Allah menyampaikan nubuat melalui nabinya dengan nada mengejek? Jawaban saya mungkin. Allah mengejek para musuhnya digambarkan dengan sangat jelas dalam Mazmur 2 ayat 4. Dalam ayat itu dikatakan, dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Karena itulah di dalam Yesaya 14 ayat 12 ini, di bawah figur Raja Babel, iblis diejek sebagai Hillel karena ia mengaku dirinya sebagai Hillel. Jadi di sini bukanlah nubuat Nabi Yesaya yang salah, sekali lagi. Jadi di sini bukanlah nubuat Nabi Yesaya yang salah, tetapi cara orang menafsirkan ayat tersebut yang seringkali salah. Lagi pula di seluruh Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tidak pernah ada satupun di bagian manapun dalam Alkitab yang menyebutkan bahwa Hillel, Latinnya Lucifer, Inggrisnya Morning Star, dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan bintang fajar atau bintang timur sebagai nama atau gelar untuk iblis. Tidak ada di satu bagian manapun dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Buktinya setelah nubuatan dan kejatuhannya, iblis tidak pernah lagi disebut dengan nada ejekan memakai gelar itu. Untuk lebih memahami hal ini, berikut saya berikan contoh analoginya. Seorang yang bernama Yahya Waloni mengaku bahwa dirinya adalah pendeta, padahal ia bukan pendeta. Lalu dengan nada ejekan saya mengatakan bahwa Yahya Waloni adalah seorang pendeta yang berdusta. Pertanyaannya, apakah dengan menyebut Yahya Waloni dengan sebutan pendeta membuktikan bahwa Yahya Waloni itu benar-benar seorang pendeta? Tentu saja tidak. Dia sendiri yang mengaku-ngaku dirinya pendeta. Lalu dalam nada ejekan saya mengatakan dia adalah pendeta yang berdusta. Saya menyebut dia sebagai pendeta itu sebagai ejekan karena dia mengaku dirinya pendeta. Satu contoh yang lain dalam Alkitab akan memperjelas hal ini. Suatu ketika di Gunung Karmel, Nabi Elia mengejek para nabi Baal. Dikatakan demikian, pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggilan lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ia ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. 1 Raja-Raja 18 ayat 27. Pertanyaannya, apakah ketika Elia menyebut Baal dengan sebutan Allah dengan nada ejekan, itu membuktikan bahwa Baal adalah benar-benar Allah? Jawabannya tentu saja tidak. Kira-kira begitulah tepatnya yang dilakukan oleh Nabi Yesaya dalam nada ejekan terhadap Raja Babel yang sekaligus figuratif dari iblis. Jadi iblis di bawah figuratif Raja Babel dari sejak semula memang bukan dan tidak pernah disebut sebagai penyandang gelar Hillel. Dalam bahasa Latinnya Lucifer, dalam bahasa Inggrisnya Morning Star, dalam bahasa Indonesianya bintang timur atau bintang fajar. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah iblis mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah Hillel. Karena dia hendak menyamai putra Allah yaitu Yesus sang Hillel yang sesungguhnya. Hal ini terungkap dari pengakuannya yang berkata, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Ibraninya Elion. Yesaya 14 ayat 13-14. Jadi di sini penipuannya menjadi sangat jelas. Bagaikan kristal. Iblis ingin menjadi dan menyamai dirinya sama dengan Allah. Ia ingin berkuasa seperti Allah. Dan dosanya ini merupakan tantangan langsung terhadap kuasa kedaulatan dan supremasi Allah. Akibatnya dia dilemparkan ke bumi. Bisa saudara baca di dalam Yeskel pasal 28 ayat yang ke-11. Di mana iblis digambarkan di bawah figur atau personifikasi Raja Tirus dan memang benar apa yang dikatakan Alkitab bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Yang terus menipu dengan menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Bisa dibaca dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Itu Paulus tidak menyatakan bahwa iblis itu adalah malaikat terang. Tapi menyamar. Berarti dia bukan malaikat terang.
Iblis bukanlah malaikat terang. Dia adalah pendusta yang menyamar dan mengakui dirinya sebagai malaikat terang. Bahkan ironisnya, selama bertahun-tahun orang Kristen yang mengaku sebagai orang Kristen yang alkitabiah, khususnya kaum fundamentalis di Indonesia, telah banyak terperdaya oleh tipu muslihat iblis ini, sehingga mereka memberikan stigma negatif atas penggunaan kata Helen, Latinnya Lucifer, Inggrisnya Morning Star, Indonesianya bintang timur atau bintang fajar, dan menggunakannya sebagai nama iblis, yang seharusnya gelar itu tidak pernah sama sekali disandang oleh iblis. Hal ini disebabkan iblis memang ahli dalam meniru dan menipu. Sebagai contoh, Allah itu maha tinggi. Lalu iblis juga hendak menyamai Allah yang maha tinggi. Di dalam teks Yesaya 14 ayat 12-14 itu. Allah disembah. Lalu iblis juga ingin disembah. Putra Allah Yesus Kristus disebut Helen. Bintang timur, putra fajar. Lalu iblis juga menipu dengan mengaku dan mengklaim dirinya adalah Helen. Bintang timur, bintang fajar itu. Nanti di akhir zaman, iblis akan buat trinitas palsu. Trinitas sejati adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di akhir zaman, iblis akan tiru trinitas dan buat trinitas palsu, yaitu iblis, binatang, nabi palsu, dan ketiganya, iblis, binatang, dan nabi palsu itu akan dibuang ke dalam neraka. Wahyu 20 ayat yang ke-10. Yang lebih mengerikan lagi, akhir-akhir ini ada satu ajaran yang menyatakan bahwa iblis itu adalah putra Allah. Ini adalah ajaran sesat yang berasal dari iblis, yang diajarkan oleh Erastus Sabdono. Mengapa? Karena iblis ingin meniru Yesus yang adalah satu-satunya putra tunggal Allah. Iblis dari dulu selalu ingin menjadi seperti Allah, karena itu ia selalu meniru, memalsukan hal-hal yang terkait dengan diri Allah. Karena itulah Alkitab mengingatkan kita demikian. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. 2 Petrus 2 ayat 1-3. Sekarang yang kedua, nama dan gelar iblis yang sesungguhnya. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, seharusnya orang Kristen tidak boleh lagi menyebut iblis dengan nama sebutan seperti Helen, bahasa Latinnya Lucifer, Inggrisnya Morning Star, Indonesianya bintang timur, bintang fajar. Mengapa? Karena gelar atau sebutan tersebut adalah milik Yesus Kristus. Kata Yunani ho aster ho lampros kai ortrinos dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-16 diterjemahkan dalam King James Version dengan and the bright and morning star, yang membuktikan bahwa Yesus itu Helen. Bahasa Latinnya Lucifer, bahasa Inggrisnya Morning Star, bahasa Indonesianya bintang timur atau bintang fajar, yang sesungguhnya, yang cemerlang. Justru di sini kita harus menyadari kenyataan bahwa rencana iblis adalah untuk meniru dan memalsukan rencana Allah. Dan sejak dulu hingga sekarang memang benar demikian karakter dasar dari iblis. Namun pertanyaan penting lainnya muncul adalah, jika iblis bukan Helen, bukan Lucifer, bukan Morning Star, bukan bintang fajar atau bukan bintang timur, lalu siapakah iblis itu? Iblis termasuk dalam golongan malaikat-malaikat kerubim. Bisa dilihat dalam Yeskiel 28 ayat 14. Dan rupanya dia adalah ciptaan yang tertinggi. Yeskiel 28 ayat 12. Bahwa iblis atau setan termasuk malaikat golongan kerubim didukung oleh teks Masoret. Terjemahan Alkitab Indonesia terjemahan baru dikatakan, ku berikan tempatku dekat kerub yang berjaga. Dalam teks Masoret adalah engkau adalah kerub. Kerub yang tertinggi di antara kerubim ini jatuh dalam kesombongan karena kemegahannya. Ia kemudian dikenali dalam Alkitab sebagai iblis. Kata iblis yang dalam Alkitab King James Version
disebut setan berasal dari bahasa Ibrani Satan, yang dalam bahasa Yunani disebut Satanos, yang artinya pemberontak atau musuh. Kata ini muncul dalam King James Version, ditemukan sebanyak 19 kali dalam Perjanjian Lama dan 36 kali dalam Perjanjian Baru. Ayat-ayatnya Kejadian 3 ayat 1 sampai 15, 1 Tawarik 21 ayat 1, Ayub 1 ayat 7, Zakaria 3 ayat 1, Matius 4 ayat 10, Lukas 10 ayat 18 dan 19, 2 Korintus 2 ayat 11, 1 Timotius 1 ayat 2, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dan 9, Wahyu 12, Wahyu 20 ayat 1 sampai 3, ayat 7 sampai 10. Nah, kata lain yang digunakan untuk iblis dalam King James Version adalah devil, yang muncul sebanyak 35 kali, berasal dari kata Yunani diabolos, yang berarti pendakwa atau pemfitnah. Bisa dilihat dalam Matius 13 ayat 39, Yohanes 13 ayat 2, Efesus 6 ayat 11, Yakobus 4 ayat 7, Wahyu 12 ayat 10. Itu tadi dua sebutan untuk iblis, yaitu Satan, Satanos, dan Diabolos. Nah, nama dan gelar lainnya yang diberikan kepada iblis adalah naga, yang berasal dari kata Yunani drakon, yang secara harafiah berarti ular besar atau binatang laut yang dahsyat. Wahyu pasal 12 ayat 2 sampai 3, ayat 7 dan 9, dan Wahyu 20 ayat 2. Gambaran iblis sebagai naga menunjukkan kelicikan dan penipuannya. Selain itu, iblis juga disebut sebagai Beelzebul, artinya adalah penghulu setan. Matius pasal 10 ayat 25, Markus 3 ayat 22, Lukas 11 ayat 15, ayat 18 sampai 19. Nama Beelzebul tersebut berasal dari bahasa Kasdim yang berarti penghulu dari yang berterbangan. Istilah ini muncul 4 kali dalam Perjanjian Lama sebagai Baal Jebub. 2 Raja-Raja 1 ayat 2, ayat 3, ayat 6, dan ayat 16, dan diidentifikasi sebagai Allah di Ekron. Ini dihubungkan dengan penyembahan berhala di Kanaan. Karena itu ia dinamai Baal Jebub. Dan ada beberapa gelar dan sebutan lainnya yang langsung ditujukan kepada iblis. Namun perhatikan baik, tidak ada satupun dari gelar atau rujukan itu yang menyebut iblis dengan sebutan gelar atau nama diri Helel. Tidak ada. Helel tadi dalam bahasa Latin Lucifer, dalam bahasa Inggris Morning Star, dalam bahasa Indonesia bintang fajar atau bintang timur. Tidak ada satupun dari gelar dan rujukan itu yang menyebut iblis dengan sebutan gelar atau nama diri Helel, Lucifer, Morning Star, bintang timur, bintang fajar. Tidak ada. Dengan demikian, tidaklah berlebihan apabila saya menyimpulkan bahwa orang-orang yang mengatakan istilah Helel, Latinnya Lucifer, Inggrisnya Morning Star, Indonesianya bintang timur, bintang fajar, sebagai sinonim atau bahkan nama diri dari iblis adalah orang-orang yang telah melakukan kesalahan semantik dalam studi eksegesis. Jika ada orang yang masih menyebut Lucifer sebagai nama diri dari iblis berdasarkan tafsiran dari terjemahan Vulgata AT Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 tersebut, saya dapat katakan bahwa orang itu telah melakukan kesalahan eksegesis karena tidak memperhatikan konteks dan historis ayat tersebut. Namun yang lebih penting lagi, orang itu telah ditipu oleh iblis. Dan berapa banyak orang yang sudah ditipu? Bisa jadi ditipu iblis karena ketidaktahuan, atau bisa jadi karena ajaran salah yang diwariskan turun-temurun yang telah berakar itu dalam. Karena itu setelah mendengarkan pengajaran ini mulai hari ini, jangan pernah menyebut iblis dengan sebutan Lucifer, bintang timur, atau bintang fajar, atau Helel. Karena dia tidak layak untuk menyandang gelar itu. Karena Helel, Lucifer, bintang fajar, bintang timur itu artinya pembawa terang atau cahaya. Layakkah iblis disebut pembawa terang? Layakkah iblis disebut pembawa cahaya? Tidak. Dia adalah kegelapan.
dan dia adalah bapa segala dusta. Mengapa saya katakan orang-orang tersebut telah ditipu oleh iblis? Karena iblis memang sangat ingin disebut dengan gelar Helel. Gelar yang memang tidak pernah ia miliki. Karena satu-satunya yang berhak menyandang gelar Helel, yaitu Latinnya Lucifer, Inggrisnya Morning Star, Indonesianya Bintang Timur, Bintang Fajar, adalah Kristus sendiri. Kristus sendiri mengenakan gelar ini untuk dirinya, sebagaimana ditulis oleh Rasul Yohanes demikian. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud bintang timur, yang gilang gemilang. The bright and morning star dalam King James Version. Wahyu 22 ayat 16. Gelar The Bright Morning Star merupakan terjemahan Inggris New International Version dari frase Yunani Ho Aster Ho Lampros Kai Ortinos, yang diterjemahkan dalam Alkitab Indonesia Firman Allah yang hidup atau FIH dengan bintang fajar yang cemerlang. Jadi di dalam FIH diterjemahkan dengan bintang fajar yang cemerlang. Di dalam ITB, terjemahan baru Alkitab Bahasa Indonesia, diterjemahkan bintang timur yang gilang gemilang. Ini adalah gelar bagi Yesus Kristus yang disebut paling akhir di dalam Alkitab. Karena gelar ini muncul di pasal terakhir Alkitab. Sungguh tepat bahwa Yesus sendiri menyebut dirinya bintang fajar yang cemerlang. Lihat terjemahan Alkitab Firman Allah yang hidup atau bintang timur yang gilang gemilang. Lihat terjemahan Alkitab Indonesia terjemahan baru. Gelar bintang fajar ini menjadi lambang pengharapan zaman Mesias yang akan mengakhiri zaman kegelapan. Kristus sebagai bintang fajar yang cemerlang, gilang gemilang, menandai dan mengantisipasi datangnya langit dan bumi baru di masa yang akan datang. Gelar ini diberikan kepada Kristus untuk menyatakan bahwa kedatangannya dilukiskan seperti bintang yang menerangi seluruh pelosok langit dan bumi baru. Wahyu 21 ayat 23, pasal 22 ayat 5. Istilah Yunani lampros yang artinya terang dipakai dalam ayat ini menunjuk kepada sebuah bintang yang memiliki sinar dan cahaya yang paling cemerlang untuk menerangi seluruh galaksi. Nah, berdasarkan gagasan ini, maka Kristus disebut sebagai bintang fajar yang lebih cemerlang dari matahari dan bulan untuk menerangi kegelapan dunia baru. Sehingga di dalam langit dan bumi yang baru tersebut tidak diperlukan lagi matahari atau alat penerang lainnya. Sebab anak domba, yaitu Kristus sendiri yang akan menjadi lampunya. Wahyu 21 ayat 23. Dengan demikian, sebagai bintang fajar yang cemerlang, Kristus akan memulai dan berperan sebagai terang ilahi dalam dunia baru pada saat ia datang kembali yang kedua kalinya. Ia akan menggenapi seluruh janji tentang Mesias yang akan datang di akhir zaman. Wahyu 22 ayat 7, ayat 12 dan ayat 20. Akhirnya, di awal tulisan ini, khususnya dalam video episode 1, saya sudah mengingatkan bahwa penafsir Alkitab yang benar haruslah memperhatikan latar belakang sejarah dan budaya teks Alkitab yang dibaca. Karena itu seorang penafsir harus melangkah keluar dari pola pikir modern, khususnya pola pikir dunia barat yang ada padanya, dan masuk dalam pola pikir bangsa Yahudi dan Yunani kuno saat Alkitab itu ditulis. Sebelum kita bisa mengerti cara memberlakukan berita Alkitab pada masa sekarang, kita harus terlebih dahulu memastikan bagaimana hal itu diaplikasikan pada waktu pertama kalinya Alkitab itu ditulis. Justru dalam berbagai pemahaman teologi yang berkembang hingga saat ini, pada kekristenan khususnya di Indonesia, adalah bahwa dalam kajian demonologis, nama Helel, bahasa Latinnya Lucifer, bahasa Inggrisnya Morning Star, bahasa Indonesianya Bintang Fajar dan Bintang Timur atau Bintang Timur, dianggap sebagai sinonim dengan iblis.
bahkan merupakan nama diri dari iblis itu sendiri. Ini salah, ini keliru. Karena seperti yang telah saya jelaskan di video 1 dan dalam video 2 ini sebelumnya, fakta kata Lucifer berasal dari bahasa Latin Alkitab Vulgata dan muncul dari penafsiran-penafsiran Kristen Barat. Sementara itu di seluruh Alkitab, baik orang Yahudi di Perjanjian Lama maupun Kristus sendiri dan para rasul tidak pernah menggunakan kata Lucifer. Sekali lagi, baik itu Perjanjian Lama, baik itu Kristus sendiri dan para rasul tidak pernah menggunakan kata Lucifer. Silahkan cek di Alkitab saudara. Tidak pernah menggunakan kata tersebut sebagai sinonim atau menunjuk kepada nama diri iblis. Istilah Lucifer sebagai nama diri iblis muncul atas kesalahpahaman para penafsir terhadap terjemahan Alkitab Latin Vulgata di abad keempat yang menerjemahkan Hallel dengan Lucifer, yang kemudian kata itu diadopsi dalam terjemahan King James Version pada sekitar abad ke-17 Masehi, yang oleh beberapa penafsir Alkitab khususnya para pengagum King James Version dianggap sebagai nama iblis, padahal tidak. Jadi sekali lagi saya mengingatkan kita, jangan pernah menyebut iblis dengan sebutan Lucifer, karena Lucifer itu berarti cahaya atau pembawa terang, dan itu adalah gelar yang diberikan kepada Yesus Kristus di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-16. Dia adalah bintang fajar yang gilang gemilang, bintang timur yang gilang gemilang. Demikian yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik. Bila Anda diberkati, jangan lupa like, subscribe, dan tekan bel